Nah, kali ini saya akan melakukan challenge, yaitu kita akan bermain Mimo selama 1 jam dan kita akan melihat keseruannya di sini. Oke, langsung saja saya mulai bermainnya. Kita sudah sampai ke chapter ini untuk full stack developer ya teman-teman. Di sini juga ada banyak, ada yang section dan juga ada yang language. Maaf, ada yang career paths dan juga ada yang language. Kita akan menyelesaikan dulu yang career paths sampai kita mendapatkan sertifikatnya teman-teman. Kita akan melakukan challenge ini sampai semua ini selesai dan kita pun akan juga mendokumentasikan ya teman-teman ke sertifikat-sertifikat yang telah aku peroleh ke Instagramku. Bisa dicek saja di Instagramku. Instagramku ada di uh, channel YouTube channel YouTube aku tuh di about-nya teman-teman di tentangnya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, tanpa banyak omong dan pencet sit full stack developer. Creating Grid Growth chapter 0/1. Oke. Kita baca dulu instruksinya. Jesus Grid gives us control over flows like adjusting their size and location inside a grid. CSS Grid memberikan kita kontrol di atas baris seperti menyesuaikan ukurannya dan lokasi di dalam sebuah grid. Grid itu apa sih? Aku tahu artinya, tapi bahasa Indonesianya apa? Coba aku translate dulu ya teman-teman. Grid itu bahasa Indonesianya apa? Grid jaringan. Oke, grid itu adalah jaringan teman-teman. Ingat itu ya. To see this in action, hit the button to grid rows and move the grid item. Oke, untuk melihat aksi ini, pencet tombol dan untuk membuat dua jaringan baris dan memindahkan jaringan item tersebut. Oke, sebentar. Kita coba menekan salah satu keduanya juga sih teman-teman. Ini kita pencet salah satu dulu. Pertama ada grid row. Oh, seperti ini ya teman-teman. Ada satu grid row itu berarti ini seperti grid-grid ini ya teman-teman. Ini itu menjadi satu doang untuk itemnya. Dan jika kita klik dua grid maka ini akan tersedia lagi ruang kosong untuk beberapa item. Apalagi nih ada tombol lagi move grid item to the second row. Oh ini untuk nge-move ya teman-teman, untuk mempergerakan, untuk memindahkan dari item 1 ke item 2. Oke, paham, sip. Oke, saya continue. Let's take a closer look at how the size row first. Use the grid template rows property to define grid rows. Oke. Gimana coba? Kita gunakan grid template rows property untuk mendefinisikan grid rows. Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, seperti ini teman-teman ternyata ya. Grid template rows. Mantap. Belajar hal baru ya. Grid template rows. 1 2 3 50 80. Oh, ini ukurannya ya teman-teman. Ini untuk item 1. Ini apa sih? Nggak paham. Oke, mungkin nanti akan dijelasin oleh aplikasinya, oleh gamenya ini ya. Kita anggap ini game ya teman-teman, bukan aplikasi karena ini itu asik ya, seperti game, ada peringkatnya juga. Oke, kita langsung saja continue. To place grid items in rows of fixed size, use pixel units. If there are fewer grid items than rows, you'll get empty rows. Untuk meletakkan grid items di dalam baris dari ukuran yang fix itu kita menggunakan unit pixel. Jika ada lebih sedikit jaringan barang, jaringan item daripada barisannya. Oke, paham. Jadi ini itu jika itemnya itu sedikit dari
gridnya, maka akan tersedia ruang kosong. Nah, seperti ini teman-teman. You can also use percentage. Kita juga bisa menggunakan persentase, nilai persentase untuk baris. Tapi ini hanya bekerja jika kontainernya punya set ukuran seperti 300 pixel. In this case, di dalam kasus ini coba code 60%. 60% berarti 300 dikali 60% itu berapa ini teman-teman? Coba dihitung. Berarti sekitaran 150 sampai 170-an. Oke. Coba kita disuruh mengetikkan 60% teman-teman. Sip. Kita coba kirim. Oke, benar, mantap. Kita continue lagi. Set. Oke, selanjutnya we can combine PX units and VR units together if we need to. Set the grid rows to 100 PX, 1 VR to VR. Untuk mengkombinasikan pixel units dan VR units bersama, kita membutuhkan if we need to. Jika kita membutuhkannya, set atur baris jaringan ke 100 pixel. Oke, coba kita ketik teman-teman. Pertama kan 100 pixel, lalu satu, maksudnya apa saya ikut. Coba kita lihat hasilnya saja. Apa? Aduh, apa ini teman-teman? Saya kurang paham. Sebentar saya pahami ya teman-teman. We can combine pixel units and VR units, FR units together if we need to. Set the grid rows to 100 pixel, 1 FR. Oh, sebentar. 100 pixel itu sama dengan berapa FR? Oh, berarti ini kayaknya itu 100 pixel sama dengan 1 FR. Kalau 200 pixel maka sama dengan 2 FR. Oke. Setting the row size to auto will make setting ukuran barisan menjadi auto akan membuat barisannya sebesar ruangan seperti yang tersedia. Coding auto untuk melihat. Oke, coba kita coding auto. Apa yang terjadi? Nah, sebentar kita pahami teman-teman. Oh, di sini kita melihat yang sama. Pertama auto itu berarti kita menyesuaikan. Ini itu menyesuaikan dengan ini auto 300 pixel. Paham. Like seperti sebelumnya. Bentar teman-teman, saya coba untuk beristirahat. Kita melihat hal yang jauh terlebih dahulu karena mata saya butuh beristirahat juga. Oke, kita lanjut. Seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan the repeat function to write less. Kita bisa menggunakan fungsi repeat untuk menulis lebih sedikit. Coding repeat 3 dalam kurung 3,40 pixel. Coba kita
coding seperti yang diinstruksikan teman-teman. Lah, ini keyboardnya di mana? Waduh, ngebug lagi ini. Wah, ngebug teman-teman. Ini aplikasinya biasa. Kita keluar dulu. Caranya itu kita keluar dulu ya teman-teman. Kita start learning lagi. Tapi kita langsung geser saja ke bagian yang itu. Bagian yang function repeat. Oke. Nah, muncul kan? Kita codingkan seperti instruksinya. Use repeat 3,40 pixels atau 40 pixel. Set. Nah, sudah terjadi. Sip, mantap. Ada pertanyaan. Yang mana properti yang mendefinisikan grid rows? Yang ini kan tadi teman-teman ingat kan? Oke, sip. Berapa banyak item grid yang kontainer ini punya? Berapa banyak teman-teman? Itemnya ini ada 3. Kalau ini kan kelebihannya saja ya teman-teman dari gridnya. Berarti adalah 3. Benar. Berapa banyak grid rows yang mempunyai tinggi mereka yang didefinisikan di dalamnya grid container CSS selector. Kita lihat for grid rows. Salah. Sebentar, berarti ini ya jawabannya. Tapi apa itu? Oh, ini tuh nggak muat ya teman-teman gridnya sebentar. Tapi sebenarnya ini 1, 2, 3 ini tuh sama ukurannya, tapi gara-gara gridnya nggak muat, maka 4-nya itu pun jadinya tenggelam. Disesuaikan. Sip. Apa yang kode ini menampilkan? Kode ini menampilkan apa itu? Coba kita lihat. Ada grid container. Nah, ini ya, teman-teman. Di sini kan grid template rows 30 pixel dan auto. Jika kita pilih jawaban to rows of equal size, ini logikanya itu salah ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang bawah. Nah, benar. Sip. Kita continue lagi. Oke, apalagi ini. Keeping in mind that the grid container doesn't have a high property set. Simpan dalam pikiran. Ingat bahwa kontainer jaringan tidak punya properti tinggi, set properti tinggi. Apa yang kode ini tampilkan? Apa kira-kira ya teman-teman? A small row. Nah, berarti yang bawah teman-teman. Two rows that are only as tall as their content. Code grid template rows. Property to create 3 rows of 50 pixel each. Coding grid template rows. Properti untuk membuat 3 barisan dari 50 pixel di setiap barisan. Oke, pertama kan yes, ini seperti yang di atas. Grid template rows. Nah, sip. Selanjutnya buat 3 baris jaringan menggunakan 50 pixel, 50 pixel, 50 pixel. Oke, sesuai instruksi berarti kita ketik 50 pixel. Maaf, nggak pakai spasi ya teman-teman. Di sini 10 pixel. Pixel. Sip. Benar. Oke, selanjutnya codingkan barisan jaringan, nilai barisan jaringan setelah itu kan menjadi yang satu-satunya pertama. Yang pertama adalah yang paling terkecil dan
Yang terakhir adalah yang paling terbesar. Berarti yang tengah-tengah itu bukan yang terbesar atau terkecil. Berarti seperti ini teman-teman. Nah, oke, sip. Logika yang masuk. Kita lanjut lagi, kita continue. Coding garis jaringan, nilai baris jaringan, so that karena itu akan membuat jaringan pertama menjadi yang terkecil dan yang terakhir menjadi yang terbesar. Berarti seperti yang tadi ya teman-teman. Sama kita coding dulu yang terkecil, yang kecil enggak besar, dan yang terbesar. Sip. Coding coding auto untuk membuat grid item gridnya menjadi default, berarti menjadi seperti semula dari ukuran isi mereka. Oke. Berarti kita codingkan auto sesuai instruksi teman-teman. Sip. Buat tiga baris yang mempunyai tinggi mereka untuk auto dengan fungsi repeat. Oke, berarti kita beri ini repeat set auto. Sebentar, saya pahami kok. Saya kurang tahu tentang fungsi repeat ini. Saya lupa apa. Repeat 3 auto. Diulangi 3 auto. Apa ini teman-teman ya kira-kira? Artinya grid template repeat. Repeat function. Paham, saya paham. Ini meng-repeat dari 3 ini. Jadinya itu setiap item akan diulang dan disesuaikan sesuai di dalam kurung repeat tersebut. Pertama ada 3 terus auto, maka akan seperti itu terus sampai ke paling akhir itemnya. Oke, sudah selesai chapter ini. Sip, kita continue lagi. Teman-teman. Tidak, terima kasih. You are strengthening your position. Stay in the top. Tetap di top 10 untuk proses menjadi juara yang tertinggi. Oke, kita juara 2 ya teman-teman. Asik, kita akan menjadi juara 1. Kita butuh berapa XP lagi sih teman-teman? Ini kita beli saja ya, ini kayaknya kita bisa sih. Kita bisa naik ke atas menjadi nomor 1 melampaui Cameron ini sangat bersemangat sekali. 8.000, maaf teman-teman. Punya saya masih 4.797. Oke, kita beli XP saja. Kita pakai cara curang. Belinya di mana ini? Aku kok lupa. Di mana ya teman-teman? Kalau nggak salah di sini dah. Nah, di sini kita beli double XP gain. Beli purchase. Sip, kita sudah beli. Langsung saja kita akan mengepus. Kita akan mendorong menjadi nomor 1. Great start practicing. Langsung saja kita start. Membuat 2 kolom jaringan dari 30 pixel di setiapnya. Oke. Berarti kita seperti tadi grid template kolom dulu, kita beri tanda titik 2, kita beri titik 2 teman-teman.
Ini lalu kita disuruh untuk sama-sama 30 pixel dan 30 pixel, lalu kita beri semikolon atau titik koma. Cet. Nah, sip, benar. Buat 4 kolom berukuran 30 pixel, 40 pixel, 50 pixel, dan 60 pixel. Oke. Urut ya teman-teman. Pertama kita ketik 30 pixel, 40 pixel, 50 pixel, 10 pixel, dan 60 pixel. Sip. Kita kirim saja dan benar. Langsung kita continue. What's wrong with this code? Apa yang salah dari kode ini? Kira-kira apa ya teman-teman yang salah dari kode ini? Create container. The create item seharusnya tidak di dalam create container. Benarkah? Gak bisa dilihat juga di CSS-nya. Ini cuma HTML ya. There should be fewer create items. Di sana seharusnya lebih sedikit items. Oh, ini tuh oh ya, paham. Harusnya ini itemnya apa? Benar kan? Ya, benar sekali. Ini tuh jadinya itu kan kita sudah membuat kontainernya yaitu div ya. Harusnya kita nggak buat create itemnya tuh gitu. Kita langsung saja masukin itemnya ke dalam kontainernya. Kontainer itu ibarat itu sebagai wadah kontainer, artinya harfiahnya itu wadah dalam terjemahan bahasa Indonesia teman-teman. Yang properti yang mana yang harus kita gunakan untuk mengubah sebuah elemen menjadi sebuah jaringan. Ya, tadi teman-teman ini set salah display property. Masa wah, kok aku nggak paham display. Oh, di sini teman-teman ini ada display, di sini ada display. Oke, sip. Sekarang saya sudah paham, set, sip. Dan selanjutnya kita continue. Berapa banyak kolom grid yang akan dibuat ketika kita menggunakan grid template columns? 40 pixel, 60 pixel, 40 pixel dari bagian aturan CSS untuk elemen orang tua, elemen utama seperti yang dijabarkan di grid template. Di sini ada 3 jabaran item yaitu 40 pixel, 60 pixel, 40 pixel. Berarti otomatis ada 3. Benar, kita submit. Set. Kita continue lagi. Buat 2 equal grid columns using pixel values. Berarti seperti ini. Kita jabarkan dulu grid template columns. Seperti yang tadi untuk utamanya, lalu buat dua kolom jaringan yang sama. Berarti yang sama itu yang mana? Benar, ini sama ini. Sip, kita pencet tanda segitiga, lalu kita klik continue. Apa yang terjadi kepada jaringan kelima tambahan, item tambahan di dalam sebuah kolom, 2 kolom grid? Yang mana itu teman-teman?
Apa yang terjadi kepada additional berarti tambahan. No, 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 no. It remains. Oke, kita coba dulu yang paling atas. Otomatis salah. Berarti fifth. Benarkah? Alasannya apa? Padahal tadi kita lihat itu itemnya tenggelam karena gridnya nggak nyampai. Kita coba lihat ke depannya. Apa yang kita buat? Apa yang terjadi ketika kita membuat kolom menggunakan kode yang seperti menggunakan kode di bawah. Create columns using the following code. Apa yang terjadi ya teman-teman? Kira-kira apa yang terjadi? What happens when we create columns? The space available is evenly distributed. Oke, ini kan sama semua berarti ya jawabannya yang atas. Ruangannya tersedia secara genap didistribusikan kepada semua kolom. Ini kan sama semua ya. 1 FR, 1 FR, 1 FR and 1 FR. Berarti yang atas just submit saja. Nah, bener kan? Save, kita lanjut lagi. Container. Display grid template columns. Apalagi teman-teman? Grid template columns. Display grid template columns. Create the 3 equal size columns. Berarti buat 3 equal kolom grid template column yang sama. Nah, yang sama itu yang mana saja sih? Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, kalian pasti tahu lah. Coba di mana ini dia. Set 20%, 30%, 30%, sip. Kita kirim. Mantap. Selanjutnya, gunakan fungsi repeat untuk membuat 4 ukuran yang sama, 4 ukuran kolom yang sama dari 1 FR width. Berarti ini gimana? Kan kita buat repeat dulu. Kita beri tanda kurung buka, lalu buat size yang equally. Berarti yang mana ya ini teman-teman? Yang sama equally. When FR. Berarti kita pilih yang ini. Set lalu kita sini lagi. Kita ada 4 ya teman-teman. Kita di sini. Kita B41. Nah, seperti ini kah? Gimana sih ini itu? Kurang tahu saya. Kurang bakwan. For equally size columns of 1 FR width. Coba kita pertama, karena di CSS itu height-nya dulu apa width-nya dulu sih? Oh iya, biasanya kan kalau di rumus persegi panjang itu lebar, maaf, panjangnya dulu kan ya. Oke, waktu sudah selesai, kita lihat keluar dulu. Nah, ini untuk menjaga kesehatan mata kita. Sip. Kita akan keluar dulu teman-teman. Sebentar, kita keluar, tunggu 20 detik saja. Walah.
di sana ada apa itu? Ada tumbuhan, ada lampu, ada tiang, ada rumput, ada pagar, ada kursi, banyak teman-teman. Di dunia ini itu berbagai macam hal yang disediakan oleh Tuhan kepada kita untuk dinikmati dan disyukuri. Kita ambil minum dulu teman-teman, capek saya berbicara. Oke, lanjut. Use the repeat function to create four equally sized columns of 1 FR width. Jadi ini gimana ya teman-teman? Buat menggunakan fungsi repeat untuk membuat 4 kolom ukuran yang sama dari 1 FR width. Berarti panjang lalu lebar. Ini kan make sure to be repeat followed by and berarti ini tuh bisa ini maksudnya dikali ya teman-teman. Yang 1 FR itu di pangkat 4. Oke, paham sekarang. Saya paham. 4,1 FR. Sip, beginilah jadinya. Gunakan fungsi repeat untuk membuat 2 baris. Mengaturnya menjadi auto. Oke, repeat kita pertama ketik repeat. Repet itu karpet, dikira karpet ya teman-teman. Ini kok nggak bisa diubah. Kita hapus saja satu-satu. Repeat yang benar itu repeat. Sip, kita pindah ke tengah teksnya kita pindah ke tengah teman-teman. Repeat ini kan ya, kita tadi lihat auto. Lah, apa yang salah dari masih repet? Astaga, kita ubah lagi. Ini kok masih repet? Repeat bukan repet. Nah, kita continue lagi teman-teman. Berapa banyak baris jaringan yang didefinisikan di kontainer grid? Berapa banyak ya? Yang 4 lah. Kita kan udah mecahin masalah. Define in the grid. 5 berarti teman-teman. Kita tadi salah ya. Ingat bahwa kontainer grid tidak punya tinggi properties. Apa yang ditampilkan kode ini? Kira-kira apa yang ditampilkan kode ini ya teman-teman? Kita coba lihat apa yang ditampilkan. Pertama display grid lalu grid template terus display menyebarkan grid template terus auto. Nah, berarti yang bawah teman-teman karena tidak punya height atau top. Lah, salah. Rows that are only astal aster content. Katanya enggak punya high property set. Maksudnya nggak punya propertinya teman-teman, tapi kalau
tingginya itu menyesuaikan berarti. Oke, terus sip, mantap, kita continue. Grid rows using 60 pixel. Ya, 4 lah. Berapa lagi coba? Oke, kita sudah selesai. Mantap. Kita lanjut lagi. Kita akan menaikkan peringkat kita menjadi 1. Di sini ada praktis. Untuk praktis kita nanti dulu kita selesaikan dulu yang utamanya teman-teman. Tapi ini kita praktis kita selesaikan dulu yang utamanya. Di sini juga bakal ada project teman-teman. Kita udah bermain berapa jam di sini? Perasaan di sini ada jam berapa lama kita bermain, tapi kok ya hati di sini search my progress. Oke, ini untuk share progress kita. Di sini saya sudah mendapatkan HTML, SQL dan Python certificate, tapi kita akan mendapatkan semuanya nanti teman-teman. Kita akan membuat mereka kalah. Definisi grid, columns and rows. Definisikan grid, kolom dan baris. Oke, kita starting saja. Sejauh ini kita belajar untuk membuat baris grid dan memisahkan kolom. Untuk sekarang belajar bagaimana membuat kedua dari mereka jadi sama saat mereka ditampilkan seperti yang ditampilkan di bawah. Oh, berarti ini itu sesuai grid 2/3, berarti lebar lalu panjangnya teman-teman. Lebar 2 item, panjangnya 3 item. Ini dibalik, lebarnya menjadi 3, panjangnya menjadi 2. Sip, seperti ini teman-teman. Kita menggunakan grid template property mendefinisikan baris grid dan kolom in the one line. Berarti kita sesuai instruksinya, yaitu mengetik grid template property. Save, benar. Lalu selanjutnya ketika menggunakan template grid, nilai dari kiri dari slashnya adalah baris, teman-teman, maaf, dan yang lainnya di bagian kanan adalah kolom. Coding 50 pixel per 80 pixel 80 pixel. Oke, kita coding dulu sesuai instruksi. 50 pixel per 80 pixel. Nah, oke, paham. Ini kan 50 pixel untuk setengahnya, lalu sisanya 80 pixel. So, berarti ini disambung teman-teman. Grid template. Ketika kita ingin untuk kita bahkan bisa menyampurkan unit yang berbeda bersama. Coding 50 pixel per 1 fr atau fr untuk hanya membuat kolomnya menyesuaikan kepada ukuran kontainernya. Oke, coba kita coding. Oh, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu ternyata itu 1 fr itu menyesuaikan kepada coding sebelumnya ukurannya. Oke, kita lanjut. Kita bisa menyampulkan unit relatif yang berbeda bersama untuk hasil yang berbeda. Untuk contohnya
mengatur barisnya menjadi 60% auto dan kolomnya menjadi 1 fr 1 fr. Oke, sesuai instruksi 60% auto fr 1 fr. Berarti ini dibagi dua ya teman-teman, dari sini 2%. Nggak tahu juga sih. Tuh saya ngantuk teman-teman, saya ini tidur tapi belum 1 jam. Kita akan melanjutkan challenge ini sampai 1 jam teman-teman. Kita tidak akan menyerah terlebih dahulu, kita akan terus berjuang. Oke, kita lanjut baca terus latihan soalnya. Kita bisa menyampurkan berbeda unit relatif bersama untuk hasil yang berbeda. Untuk contohnya, mengatur barisnya menjadi 60% auto dan kolom 1 fr menjadi 1 fr 1 fr. Mantap banget auto. Meskipun kita mendefinisikan kedua baris dan kolom, kita masih bisa mempunyai lebih dari satu dari yang lainnya. Maksudnya gimana? Oh, berarti walaupun kita sudah mendefinisikan dua, berarti kita bisa melebihkannya. Coba kita lihat apa dari hasilnya, resultnya. Maksudnya itu bagaimana? Paham. Ini itu berarti diper 1 fr beneran yakin? Apa yang grid template property lakukan? Grid cross at the same time. Ini kayaknya ya, kan benar. Oke, sip. Kita lanjut lagi. Nilai yang mana nilai set dari baris jaringan dari kode yang ditampilkan. Ini ya teman-teman, karena benar kita yang awalnya mana ukuran yang bisa kita kombinasikan untuk membuat baris dan kolom yang bisa beradaptasi dalam ukuran. Berarti yang ini teman-teman. Sip, misalnya sama apa properti dan nilai yang harus kita gunakan untuk membuat grid yang disertakan. Berarti ini tuh baru 3x2 grid, 3x2 berarti yang mana ini ya teman-teman, 3x2. Sip, berarti yang ini ada 3x2. Pertama itu dalam grid berarti kita hitung lebarnya dulu, lalu ke panjangnya. Aduh, kita klik continue. Kode grid template property untuk mengatur baris grid dan kolom. Berarti seperti instruksi kita coding grid template. Nah, ya. Kita continue lagi. Atur baris grid, nilai baris grid menjadi 70 pixel dan grid kolom menjadi 1 fr. Oke, paham. Berarti seperti ini, pixel 70 pixel dibagi 1 fr 1 fr. Maaf. Nah, sip. Gua coba
buat sebuah jaringan yang dimana barisnya mempunyai sebuah ukuran yang sudah statis, sudah dipadatkan dan sudah fix, dan kolom pertama 2 kali besar dari kolom kedua. hmm, hmm, hmm. Pertama kan kita buat seperti ini, lalu kita buat kolom, oh berarti kolom pertama dulu yang besar, lalu kita buat seperti ini. Maaf, salah, kita 50 pixel juga. Lah kok salah, berarti kembali ya teman-teman. Bener lah, salah lagi. Aduh, big follow. Oh maaf, yang ngekliknya yang 50%, seharusnya yang 50 pixel, malah keklik yang 50%. Kan besar jadinya, itu 300 dibagi 2, 150. Oleh sebab itu tidak besar kecil. Buat sebuah jaringan yang mana punya 3 kolom, yang mana buat mendapatkan progresif yang lebih besar. Pixel 60 pixel berarti secara progresif ya seperti ini. Sip, sudah selesai. Masih tersisa waktu 13 menit lagi, kita mungkin akan lanjut lagi teman-teman. Tapi saya sudah mengadopsi di sini ada project, kita coba lihat, atau ternyata harus pakai komputer, jadi nggak usah langsung aja, kita lanjut teman-teman ke bagian selanjutnya, grid gaps. Cara defaultnya item grid tidak punya ruang di antara mereka. Ayo belajar dengan cara yang benar tadi untuk menambahkan ruangan di antara grid items. Maksudnya grid item 2, grid item 3, grid item 4. Oh berarti secara default itu grid tidak punya space, tapi di kemarin yang tadi itu punya space. Oke, langsung saya sudah paham, kita sudah paham. Nah ini to create space between grid items, membuat ruang di antara item jaringan, kita menggunakan gaps. Gaps berbeda dari margin, yang mana menambahkan ruangan di dalam status item. Gunakan tombol untuk melihat perbedaannya. Oke, paham. No caps SS margin is cap. Oh berarti itu lebih dekat lagi caranya, sesuai ini ya, sesuai gridnya. Mantap. Selanjutnya kita buat apa lagi ini? Untuk membuat gap yang sama di antara barisan grid, kita menggunakan row gap property. 5 pixel. Nah, jika kita ingin membuat gap yang sama di antara kolom, kita menggunakan kolom gap property set it.
Sip. Untuk menambahkan gap di antara kedua baris dan kolom, kita menggunakan the gap shorthand. Gap shorthand apa itu? Gap shorthand saya tidak tahu. Gap berarti apa? Kita coba dulu aja. Kita lihat dulu tampilannya gimana. Gap shorthand. Gap 5 pixel, 10 pixel. Nah, membuat baris yang sama dan kolom caps, mengatur gap hanya value-nya 1. Untuk contohnya gap 10 pixel grids equal grid, berarti setiap grid itu 50 pixel ya teman-teman. Kalau kita maksudnya 10 pixel. Sebentar, time out, kita keluar dulu, kita lihat keluar biar mata kita nggak sakit, nggak rabun. Oke, langsung saja kita keluar, dan rasanya sangat ngantuk di sini. Saya ingin tidur. Saya ingin tidak tidur. Saya ingin tidur. Saya tidak ingin tidur. Jam berapa sih? Jam 9 teman-teman. Oke, kita paksakan saja 10 menit lagi soalnya. Ya. Kita lanjut lagi. Masih 52 menit, kita akan teruskan sampai waktunya habis 1 jam. Apa yang gap property lakukan? Ini ya, ini membuat ruangan dari sisi grid items. Benarkah? Oh, salah, berarti yang bawahnya grid items. Yang mana gap grid property yang grid yang diikutkan punya. Berarti ini itu termasuknya itu row ya, baris bukan kolom. Kalau row itu horizontal, kalau kolom itu vertikal teman-teman. Sip. Yang mana grid gap property yang lakukan dari yang ditunjukkan grid yang dipunya grid yang ditunjukkan. Ini kan vertikal berarti ke kolom gap, yang mana nilai dari set grid kolom gaps banyak setnya berarti yang awalnya 10 kok salah, set columns berarti yang ini itu row dan yang selanjutnya ada kolom. Oke, apa properti yang kita gunakan untuk mengatur kedua baris dan kolom gaps menjadi sama, berarti gap benar kan? Itu tambahkan properti yang benar dan nilai untuk membuat pixel row gaps. Berarti kita buat gap dulu, pixel row gap oh di sini ada row gaps, gap row berarti kita kan 5 pixel sih disuruhnya. Enggak, benar, salah, berarti row gap kan benar. Saya juga menduga row gap, tapi kalau yang salah kita coba-coba aja, kita trial and error. Si benar, kita continue. Kode kolom gap 5. Oke, kita akan ketikkan sesuai instruksi kolom
gap 5 px. Sorry, ini salah ketik kita. Kolom gap, kolom. Salah. Oh, ini kurang P. Saya ngadu, maaf. Salah. Oh, maaf, ini 5 bukan 50 ya, teman-teman. Maaf sekali di sini 5 pixel. Nah, baru benar. Buat 5 pixel row gaps dan 10 pixel kolom gaps by coding gap. 5 pixel, 10 pixel. Apa ya kira-kira? Buat 5 pixel row gaps and 10 pixel sesuai terus saja sih sebenarnya, tapi ya merasa ngantuk dan sering tidur, tidak yang mikir. Coding gap 5 pixel menambahkan dari kedua row dan kolom gaps di sekitar grid items. Sesuai instruksi gap 5 pixel, gap 5 px. Aduh, mantap banget gue coy, beneran mantap banget. Oke, di sini kita lanjut lagi mendefinisikan sebuah grid ukuran item, ukuran grid. Start learning change size, bisa berubah ukurannya, teman-teman. Saya ngantuk sekali di sini. So ini kita menambahkan item grid that span overall. Kita belajar menggunakan untuk membuat sebuah item grid yang spans multiple rows of columns. Spans itu apa sih? Spans itu kalau nggak salah kolom. Oh sip, merasa ngantuk. The grid column property digunakan untuk pas item grid melewati berbagai kolom. Definisikan properti ini untuk setiap grid item. Ini kok bisa dipencet. Oh, ada lagi, maaf. Grid column save. Use the term span to talk about how much. Kita gunakan aturan span untuk berbicara tentang berapa banyak kita menyebarkan sebuah grid item dalam kode span 2, berarti kita spans the grid item across the columns. Oh, berarti kita sesuai instruksi saja, katanya span 2, maaf semikolonnya kopian 1, span 2. Oh, berarti spannya itu ya bisa dikasih titik 2. Astagfirullah, berapa sih tadi? Masalah 2 pixel px. Oh, 2 doang tah. Bilang dong dari kemarin saya kan tak tahu. Span 2. Jika kita ingin mengatur ukuran dari item grid melewati baris menggunakan baris